Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, damai sejahtera Allah bagi setiap saudara yang menyaksikan renungan singkat ini di YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Dalam segmen Kerinduanku, saya percaya bahwa ketika kita memulai pagi hari dengan mencari Tuhan, maka apa yang kita cari akan Tuhan Yesus sediakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sesuai firman-Mu, kami cari wajah-Mu, kami cari jalan-Mu, kami cari kerajaan-Mu. Karena kami tahu ketika kita cari Tuhan, apa yang kita cari di dunia akan Tuhan Yesus sediakan. Roh Kudus yang manis, sederhanakan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Keluarkan Alkitab saudara. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya ketika saya menyiapkan tema renungan ini adalah sebuah kerendahan hati atau humility. Tahukah saudara bahwa salah satu karakter yang Allah paling suka adalah kerendahan hati. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Alkitab katakan orang yang rendah hati mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amsal 22 ayat yang keempat mengatakan demikian, ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tadi dikatakan orang yang rendah hati mewarisi negeri, akan mengalami kegembiraan yang berlimpah-limpah karena kesejahteraan dari Allah. Sekarang orang yang rendah hati, Alkitab ganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 18 ayat yang ke-12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau saudara mau meraih kehormatan, rendah hatilah. Seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Edwin Louis Cole mengatakan kerendahan hati mendahului berkat. Jadi kalau saudara ingin terima berkat, rendah hati yuk. Kalau saudara ingin terima mukjizat, rendah hati yuk. Kalau begitu lalu pertanyaannya, apa sih berkat dari orang yang hidupnya mau rendah hati? Mengapa Tuhan suka sekali dengan orang yang rendah hati? Injil Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan demikian, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ayat dari mulut Yesus sendiri. Yesus bilang, ayo belajar daripadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Alkitab juga katakan Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Alkitab katakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan Yesus. Saudara, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes sendiri. Dan dia hanya di kitab Yohanes ada tulisan murid yang paling dikasihinya. Di kitab yang lain gak ada. Artinya apa? Apa sih rendah hati? Rendah hati adalah mempunyai pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri. Artinya gak iri hati sama orang lain. Artinya gak banding-bandingin sama orang lain. Yohanes, dia menulis kitab Yohanes, dia bilang bahwa saya murid yang paling dikasihinya. Dia punya gambaran yang jelas tentang siapa dia. Orang yang rendah hati gak akan perbuktikan diri sama orang lain. Orang yang rendah hati gak akan menunjukkan dia bisa A, bisa B karena dia secure sama dirinya. Bahkan seringkali orang yang rendah hati kelihatannya biasa aja, justru melakukan hal-hal yang luar biasa. Pernahkah saudara melihat langit menceritakan siapa dirinya? Langit dengan sendirinya orang tahu dia tinggi. Dengan sendirinya orang tahu langit berada di tempat yang lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu orang yang rendah hati yang pertama mempunyai pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri. Tidak iri hati, tidak pusingin orang lain. Dia tahu siapa dirinya sendiri. Alkitab katakan yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar atau mau dididik. Amsal 23 ayat 9 mengatakan demikian, jangan berbicara di telinga orang bebal sebab ia akan meremehkan kata-katamu
yang bijak. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan mau dididik. Kita harus mengakui bahwa sebagai manusia kita tidak mengetahui segalanya atau semuanya, dan kita tidak dapat hidup sendiri. Orang yang rendah hati itu teachable, artinya mau diajar. Kita harus sadar gitu saudara, bahwa kita nggak bisa segalanya. Kita butuh orang lain. Kita juga nggak tahu segalanya. Saya kadang-kadang suka bingung sama orang yang kalau ketemu sama saya bilang gini, lu belum tahu ya gua siapa. Lu belum tahu ya gua siapa. Kalau ketemu sama orang kayak gitu, tinggalin. Kenapa tinggalin? Karena dirinya sendiri aja dia nggak tahu. Apalagi saudara dan saya. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan orang yang mau dididik. Alkitab mengatakan, Mazmur 25 ayat ke-9 mengatakan demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau saudara mau dibimbing sama Tuhan, rendah hati. Kalau saudara mau diajarkan jalannya oleh Tuhan, apa? Rendah hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang rendah hati adalah orang yang selalu dan akan selalu berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan Mazmur 131 ayat 1-3 mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring di dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dia tidak membela dirinya, bahkan dia tidak membalas dendam, karena dia tahu pembelaan adalah miliknya Tuhan dan pembelaan Tuhan tetap yang terbaik. Apa rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati, Alkitab katakan, memiliki pandangan yang jelas tentang dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mau diajar, mau dididik. Orang yang rendah hati, Alkitab katakan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita rendah hati di hadapan Allah. Sama-sama kita akui kita tidak mampu. Sama-sama kita akui kita butuh Tuhan. Maka kita akan melihat hari ini akan menjadi hari yang diberkati. Hari penuh berkat, hari penuh mukjizat. Bagikan kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang-orang yang saudara kenal. Dalam sosial media saudara, dalam HP saudara, dalam teman-teman saudara. Karena saya percaya ketika kita mau rendah hati jadi berkat, maka Tuhan akan memberkati kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Jangan lupa, jadilah berkat, jadilah rendah hati, jadilah setia, jadilah kuat, dan jadilah alat perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.